Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumantri, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, Profesi Akuntansi, salah satu dosen pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Saya adalah salah satu dosen yang diberi amanat untuk pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Berikut saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah akuntansi biaya dengan kode 31 MKP 32 AB 14 dengan jumlah bobot 3 SKS dan mahasiswa yang memprogram pada semester 4. Berikut capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah akuntansi biaya, yaitu pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian kedua, mampu menguasai konsep dan tujuan dasar dari sistem perhitungan biaya serta komponen-komponen biaya dan mampu melakukan perhitungan biaya. Dan sebagai alat bantu manajemen dan melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu dan terukur, dan serta mampu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan kreatif. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah pada akuntansi biaya ini, yaitu pertama, mampu bertanggung jawab atas penyajian biaya dalam bidang industri secara mandiri. Mahasiswa memahami kegunaan informasi biaya bagi pemangku kepentingan. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep akuntansi biaya dalam bidang manufaktur sesuai dengan pedoman dan prinsip akuntansi. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar, yaitu pertama, mampu menjelaskan konsep dasar. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi biaya, dan mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis akuntansi biaya pada pengambilan keputusan, dan mahasiswa mampu menyusun perhitungan harga pokok pada metode full costing, variable costing, dan harga pokok proses. Serta terakhir, mahasiswa mampu menganalisis biaya dalam pengambilan keputusan. Deskripsi singkat dari mata kuliah akuntansi biaya adalah menjelaskan implementasi dan implikasi akuntansi biaya terhadap informasi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan entitas dalam berbagai metode informasi akuntansi biaya. Bahan kajian pada materi kuliah akuntansi biaya adalah penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya, dan penentuan perilaku biaya dan analisis biaya. Berikut materi pembelajaran, yaitu ada 15 materi, yaitu pertama, akuntansi biaya dan pengertian biaya, kedua, metode harga pokok pesan dan full costing, ketiga, metode harga pokok proses, keempat, variabel costing, kelima, variabel costing dan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses, keenam, biaya overhead pabrik, ketujuh, departementalisasi biaya overhead pabrik, kedelapan, akuntansi biaya bahan, kesembilan, akuntansi biaya tenaga kerja, 10, penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan, ke-11, sistem biaya taksiran, ke-12, sistem biaya standar full costing, 13, sistem biaya standar metode variabel costing, ke-14, perilaku biaya, dan terakhir, menganalisis biaya pemasaran. Kemudian pustaka yang saya gunakan pada mata kuliah akuntansi biaya yaitu ada pustaka utama dan pendukung. Pustaka utama yaitu memakai buku
akuntansi biaya dari Mulyadi tahun 2016, dan pustaka pendukung ada 3, yaitu buku dari Cost Management oleh Blocher, EJ, Stud, dan kawan-kawan. Kemudian kedua dari Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2010, dan ketiga Suarjono tahun 2010 terkait dengan buku teori akuntansi perkayaan pelaporan keuangan. Dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya ada 2 orang, yaitu Laude Kamaludin Mursidi dan saya sendiri, Ibu Sri Sumantri. Mata kuliah syarat dari akuntansi biaya ini ada 2, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan mata kuliah pengantar akuntansi 2. Selanjutnya, mode pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya ini secara luring dan daring. Luring yaitu dengan cara kuliah, ceramah, tanya jawab, dan diskusi, serta daring melalui Classroom, Google Meet, WhatsApp. Kemudian metode pembelajaran yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Dan sistem penilaian dari mata kuliah akuntansi biaya ini, pertama kehadiran sebanyak 10%, tugas sebanyak 25%, UTS sebanyak 35%, dan UAS sebanyak 35%. Demikian pemaparan dari rencana pembelajaran semester pada akuntansi biaya. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran dari mata kuliah akuntansi biaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Oke, pada pertemuan ini merupakan pertemuan kedua pada mata kuliah akuntansi biaya, yaitu metode harga pokok pesanan full costing. Apa itu metode harga pokok pesanan full costing? Yaitu metode perhitungan harga pokok pesanan berdasarkan pesanan atau produk yang dipesan. Jadi kalau tidak ada barang yang dipesan, tidak ada terjadi proses produksi. Nah, pertama yang kita harus tahu bagaimana itu siklus akuntansi biaya dalam perusahaan. Nah, seperti kita telah ketahui bahwa di dalam bidang usaha itu ada 3, yaitu bidang usaha dagang, jasa, dan industri, ya. Nah, bagaimana siklus kegiatan perusahaan dagang? Ya, perusahaan dagang tentu siklus akuntansinya itu dari membeli barang tanpa diubah kemudian dijual kembali. Nah, berarti perhitungan biayanya hanya biaya beli dan langsung bisa ditentukan harga jual, ya. Kemudian siklus kegiatan perusahaan jasa, ya, perusahaan jasa siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan biaya persiapan, penyerahan jasa, dan berakhir dengan harga pokok jasa yang diserahkan. Selanjutnya siklus kegiatan perusahaan manufaktur. Ya, ini kita ketahui bersama bahwa manufaktur itu adalah perusahaan industri yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Berarti kegiatan produksinya itu dari input, proses, dan output. Bagaimana siklus kegiatan perusahaan manufaktur? Yaitu pertama itu dicatat harga pokok bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Karena ada 3 unsur itu yang harus ditelusuri dalam penentuan harga pokok produksi dalam perusahaan manufaktur, ya. Dan setelah diketahui biaya
bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, maka bisa ditentukan harga pokok produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. Oke. Selanjutnya, hubungan antara siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Apa sih hubungannya? Yaitu siklus pembuatan produk, yaitu dimulai dari pembelian bahan baku, kemudian pengolahan bahan baku, dan penyimpanan produk jadi. Sementara siklus akuntansi biayanya itu tadi dari penentuan harga pokok bahan dibeli, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja langsung. Akhirnya semua biaya, ketiga elemen biaya ini sudah ada, maka bisalah kita menentukan harga pokok produk jadi yang siap untuk dijual. Selanjutnya, siklus akuntansi dalam buku besar kita dapat menemukan rekening-rekening yang biasa kita pakai ya, yaitu barang dalam proses, persediaan bahan baku, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan, biaya overhead pabrik sesungguhnya, persediaan produk jadi, dan persediaan produk dalam proses. Jadi pada saat membuat siklus akuntansi untuk menentukan harga pokok produk berdasarkan pesanan itu, ini rekening-rekening ini yang akan terjadi pada transaksi, pada menjurnal transaksi itu ya. Kemudian selanjutnya, karakteristik usaha perusahaan yang bergerak produksinya berdasarkan pesanan, yaitu pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Kenapa terputus-putus? Karena proses produksi berlangsung itu ketika ada pesanan dari konsumen. Kalau tidak ada pesanan, perusahaan tidak akan memproduksi barang. Jadi sifatnya terputus-putus ya. Kemudian produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Jadi suatu perusahaan itu membuat produk berdasarkan permintaan pemesan ya. Kemudian terakhir, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan gudang. Ya, jadi perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan itu dia memproduksi barang bukan untuk pemenuhan gudang, tapi untuk memenuhi pesanan konsumen. Selanjutnya, karakteristik metode. Ya, selanjutnya, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Ya, jadi dalam metode harga pokok pesanan itu tadi ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itu tentu harus ditelusuri ke masing-masing elemen biayanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau tidak ada biaya yang tidak sempat dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi, itu berarti tentu perhitungan biaya tidak komplit ya, tidak seharusnya. Kemudian kedua, biaya produksi harus golongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kemudian manfaat. Apa manfaat informasi harga pokok produk berdasarkan pesanan? Yaitu pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan ya. Kemudian kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Jadi apabila pemesan melakukan pesanan, itu perusahaan berhak untuk menolak atau menerima. Karena itu tergantung dari kemampuan perusahaan. Mampu tidak mereka memproduksi sesuai dengan selera pemesan tersebut. Kalau tidak mampu dalam hal terlalu tinggi biayanya dibanding dengan pendapatan nantinya ya, itu tentu akan ditolak, karena perusahaan itu memproduksi barang untuk mendapatkan keuntungan ya. Mendapat keuntungan berarti harus biaya-biayanya harus rendah ya. Kemudian selanjutnya, menghitung laba atau rugi tiap pesanan ya. Tentu perusahaan mengharapkan laba bukan rugi. Selanjutnya, menentukan harga pokok, persediaan produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Saya kira ini jelas ya.
Kemudian di dalam metode harga pokok pesanan itu kita kenal ada namanya kartu harga pokok. Kartu harga pokok ini untuk menulis masing-masing item produk yang berdasarkan pesanan. Jadi pemesan itu pada saat melakukan pesanan dan terjadi persetujuan antar perusahaan dan pemesan, maka perusahaan itu yang pertama dilakukan itu membuat kartu harga pokok. Kartu harga pokok ini isinya itu tadi ketiga biaya tadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itu. Nah, ini contoh kartu harga pokok pesanan, ya. Ini PT Eliona, PT yang memproduksi barang, pemesannya PT Rimandi. Memesan ini undangan 500 X lamper dengan harganya 1.000, ya. Jadi 500.000. Jadi nanti di sini sudah bisa ditulis biaya-biayanya. Nah, kemudian bagaimana proses pengumpulan tiap unsur biaya produksi dan menggunakan metode harga pokok pesanan. Saya kira ini tadi juga kita sudah singgung, yaitu pertama pencatatan biaya bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, pencatatan biaya overhead pabrik, dan pencatatan harga pokok produk jadi. Jadi ingat ya, dalam perusahaan manufaktur ada 3 unsur biaya yang terjadi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja ke pertanyaannya, mengapa metode perhitungan harga pokok pesanan tidak memakai metode variable costing? Ya, baik, atas pertanyaan. Namanya siapa? Laude Irwan. Iya, baik. Oke, kenapa metode harga pokok pesanan tidak menggunakan metode perhitungan harga pokoknya tidak menggunakan metode variable costing? Tentu kalau untuk metode harga pokok pesanan harus memakai full costing karena semua unsur-unsur biaya itu harus dimasukkan, ya. Karena ini untuk menentukan harga pokok produk berdasarkan pesanan. Kalau full costing kan semua unsur biaya dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi. Kalau perhitungan harga pokok produksi berdasarkan variable costing berarti perhitungan harga pokok itu hanya memperhitungkan itu hanya biaya variabel saja. Itu tujuannya untuk pengambilan keputusan bagi manajemen, ya, pengambilan keputusan untuk manajemen untuk pengendalian biaya di dalam suatu perusahaan. Kenapa itu adanya variable costing? Karena untuk pengendalian biaya ini tadi, pada saat proses produksi terjadi, tentu di situ ada biaya, kan? Ada biaya-biaya. Dari situ manajemen bisa melihat bahwa oh ternyata pada periode ini perusahaan terlalu tinggi biaya operasionalnya. Berarti bagaimana ke depannya untuk kita bisa merendahkan lagi supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, seperti itu. Kalau full costing itu untuk metode harga pokok pesanan secara keseluruhan dan bisa dipakai oleh pihak eksternal, ya. Kemudian bagaimana? Sudah puas dengan jawaban? Oke. Masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sekarang kita ke contoh soal. Ini PT Eliona dalam bidang percetakan semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Nah, ini di dalam contoh soal ini ada PT Rimendi memesan 3.000 per lembar dan PT Oki memesan 1.000. Bagaimana perhitungan harga pokok pesanannya? Nah, ini pertama kita buat dulu kartu harga pokok pesanan, ya. Ini tadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ini untuk pesanan PT Rimendi tadi, ya. Nah, kemudian ini untuk pesanan PT Oki, ya. Nah, bagaimana jurnal dalam pembelian bahan baku dan bahan penolong? Bisa kita lihat di sini.
ini pembelian bahan baku, ada kertas jenis 20 jenis X 85 rim, kertas jenis Y. Ini ya bahan penolong ada di sini, dan itu total biaya bahan baku 5.475, biaya bahan penolong 5.945.000. Bagaimana jurnalnya? Nah ini jurnal untuk pembelian bahan baku itu persediaan bahan baku pada utang dagang. Kalau pembelian bahan penolong, persediaan bahan penolong pada utang dagang. Nah, selanjutnya pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku, bahan baku untuk pesanan 101 yang PT Reminde tadi ya, itu 1.350. Kalau PT Oki itu 5.475 ya. Kemudian pemakaian bahan penolong itu 300.000. Bagaimana jurnalnya? Ya ini. Jurnal pemakaian bahan baku dan bahan penolong barang, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku dan persediaan bahan baku. Kemudian untuk bahan penolong, biaya pemakaian bahan penolong, biaya overhead pabrik dan persediaan bahan penolong. Biaya tenaga kerja. Nah, ini semua biaya tenaga kerja ya. Totalnya itu 20.400.000. Bagaimana jurnalnya? Ini jurnalnya. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan ini belum dibayarkan ya. Itu gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Kemudian pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Nah, karena kita ketahui bahwa biaya tenaga kerja itu ada biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tenaga kerja non produksi. Bagaimana ini jurnal ketiga distribusi ini? Ini barang dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi umum, biaya pemesanan pada gaji dan upahnya itu totalnya 2.400.000. Selanjutnya pencatatan pembayaran gaji dan upah. Saya kira ini kita sudah ini gampang ya, sama dengan jurnal biasanya. Utang gaji dan upah pada kas, pemakaian biaya overhead pabrik, kemudian pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, pencatatan biaya overhead pabrik ini ada dua cara, yaitu pertama berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan berdasarkan biaya sesungguhnya. Jadi dalam penentuan biaya overhead pabrik itu ada dua ya, kita harus ingat. Bagaimana jurnalnya? Ini barang dalam proses pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ini untuk jurnal biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Ini biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi gedung pabrik, biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan gedung sebesar 5.700.000. Oke, kemudian ya tadi kan penentuan overhead pabrik ada dua, berdasarkan tarif di muka dan berdasarkan biaya sesungguhnya. Tentu ada selisih di antara dua bagian itu, maka selisihnya ini di jurnal selisih biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian harga pokok pesanannya, dari transaksi tadi bisa kita tentukan harga pokok pesanannya itu sebesar 3.600.000. Penyataan harga pokok produk dalam proses. Nah, ini juga jurnalnya, persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini harga pokok penjualannya. Tadi sudah dihitung ini. Kemudian selanjutnya harga pokok penjualannya itu sebesar 3.600.000 dengan jurnal harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Ya. Ini bagaimana pencatatan pendapatannya? Ya, pencatatan pendapatannya piutang dagang pada hasil penjualan.
Nah, sekarang kita ke contoh soal. Menurut daftar gaji dan upah yang dibuat oleh bagian personalia biaya tenaga kerja yang harus dibayar oleh suatu perusahaan terdiri dari unsur berikut. Upah langsung karyawan pabrik sebesar 200.000, upah tidak langsung karyawan pabrik 900.000, gaji karyawan administrasi dan umum 2 juta, dan gaji karyawan pemesanan 1.500.000. Totalnya 4.600.000. Pertanyaan: atas dasar data tersebut, buatlah jurnal untuk pencatatan urutan gaji dan upah serta pembayaran gaji dan upah. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, bagaimana? Coba. Soalnya itu BDP tenaga kerja langsung sebesar 200.000, biaya tenaga kerja tidak langsung karyawan 900.000, biaya gaji karyawan administrasi dan umum 2 juta, biaya gaji pemasaran 1.500.000, utang gaji dan upah sebesar 4.600.000. Baik, betul ya. Baik. Kalau jawaban nomor 2, siapa namanya? Laudia Zinain. Baik, silakan. Untuk pembayaran gaji dan upahnya, utang gaji dan upah pada debit 4.600.000, kas 4.600.000 di kredit. Ya, baik. Ya, tentu karena yang untuk mencatat utang gaji dan upah berarti utangnya belum terbayarkan ya, berarti gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Karena utang gaji saldo normalnya di mana? Utang di kredit. Jadi karena belum dibayarkan, maka utang gajinya masih di kredit. Pas pembayaran gaji berarti utangnya sudah tidak ada dong. Berarti utangnya berkurang di debit. Berarti utang gaji dan upah pada kas. Karena sudah dibayar maka kas akan berkurang. Oke, sampai di sini masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini Ibu anggap sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga pertemuan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan lahir batin. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali di mata kuliah yang sama. Ya. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.